Polisi mengizinkan Liona pulang atas jaminan Aswin dan papanya yang anggota dewan. Setelah kejadian itu, kedua orang tua Liona memberikan perhatian intensif pada putri sematawayang mereka. Papanya mengurungnya di kamar, karena takut gadis itu berbuat sesuatu yang mencoreng nama baiknya lagi di luar rumah. Bahkan, mau berangkat sekolah pun tidak bisa. Liona terpaksa menjalani homeschooling dengan seorang guru khusus yang membimbingnya. Semua itu atas perintah sang ayah. Liona merasa jenuh, bukan kasih sayang seperti ini yang dia harapkan. Dia merasa bagaikan burung dalam sangkar. Gadis cantik itu benar-benar kesal pada papanya. Dia ingin keluar dari rumah, berkumpul bersama teman-temannya. Digerakkannya handle pintu, terkunci. Klung, terdengar notifikasi dari ponselnya. Jari lentik itu menggeser layar, lalu wajah cantiknya tersenyum saat membaca pesan dari Yuda. "Beb, lo kemana aja? Bolos sekolah? Gue juga nyari-nyari di klub kok gak ada." "Gue dikurung sama bokap, kamar dikunciin. Culik gue please. Gue gak betah jadi putri tidur," balasnya disertai emot nangis. "Kenapa lo gak kabur aja? Di kamar lo ada jendela kan?" "Lo gila ya? Kamar gue kan di lantai 2, balas Liona. "Sorry, gue lupa. Sabar dulu ya Beb, kalau lo mau kabur, calling gue." Lalu Yuda offline. Liona kesal sekali, dilemparkannya ponsel ke kasur. Gadis itu terlihat gelisah. Dia berjalan mondar-mandir memikirkan sesuatu. Sesaat kemudian, dia tersenyum senang saat terlintas sebuah ide. Cepat-cepat dibukanya lemari, lalu sibuk mencari-cari sesuatu. Liona mengikat beberapa buah sprei pada kaki ranjang, menyambung-nyambungnya hingga membentuk sebuah tali yang panjang, lalu ditarik-tarik dengan kuat untuk memastikan sambungannya cukup kuat menahan berat tubuh mungil gadis itu. Liona membuka jendela lebar-lebar, lalu melemparkan tali dari sprei itu ke bawah. Jam dinding di ruang tamu berdentang 10 kali. Sudah jam 10 malam. Liona bergegas memasukkan beberapa potong baju, dompet, ponsel, juga beberapa barang pribadi ke dalam tas punggung. Terburu-buru dikenakannya sepatu kets juga jaket hitam kesayangannya. Perlahan, Liona turun menggunakan tali buatan tadi sebagai alat bantu. Tanpa ragu, tubuh ramping itu meluncur ke bawah, lalu berjalan berjingkat-jingkat setelah kakinya menyentuh tanah. Liona tersenyum, karena merasa berhasil kabur dari kamarnya. Namun, senyuman itu mendadak hilang saat menyadari papanya tengah berada di teras, dengan rokok terselip di jemari dan tatapan tajam mengarah kepadanya. "Bagus Liona, untung saja papa ada di sini. Kalau tidak, kau pasti berhasil kabur. Dasar anak bengal," umpatnya. Rokok yang masih menyala itu dilempar ke tanah lalu diinjaknya dengan kasar. "Mama, kesini cepat. Lihat kelakuan anakmu," teriaknya sambil mencengkram pergelangan tangan Liona. Bu Broto tergopoh-gopoh keluar. Dia terkejut melihat Liona berada di sana dengan pakaian rapi dan menyandang tas besar di punggung. Karena sepengetahuannya, anak itu terkunci di kamar. "Lihat, anak kesayanganmu ini mau kabur," seru papanya. Tubuh Liona didorong oleh tangan kasar papanya hingga hampir saja terjatuh kalau saja tidak ditangkap sang mama. "Kamu mau kemana lagi, nak?" tanya mamanya. Tangannya mengusap wajah anak gadis itu. Guratan tipis di dahinya tampak semakin jelas, menandakan kekhawatiran yang mendalam. Papanya kembali menarik tangan Liona, menyeretnya kasar hingga ke ruang tamu. Dengan sekali sentakan, gadis itu jatuh terduduk di sofa. "Duduk," perintah papanya. Suara berat itu menggelegar laksana petir. "Ini semua gara-gara Mama. Mama terlalu memanjakannya hingga dia jadi seperti itu," seru Pak Broto. "Papa bilang apa? Aku yang salah. Memang siapa yang memanjakannya? Papa yang keterlaluan,
tak pernah memberikan perhatian padanya. Bu Broto terlihat emosi. Itu kan tugas mama, tugas papa mencari nafkah, seru Pak Broto. Kedua orang itu tetap saling menyalahkan hingga teriakan Leona menghentikan mereka. Cukup, ini yang membuat Leona gak betah tinggal di rumah. Kalian berdua egois. Leona berlari menaiki anak tangga menuju kamarnya. Dia duduk di depan pintu kamar yang terkunci. Wajah mungil itu terlungkup di antara kedua paha, terdengar jelas isakannya. Namun, kedua orang tuanya tak peduli, malah meneruskan perdebatan mereka. Mbok Sri menghampiri Leona yang terisak. Perlahan, diusapnya punggung gadis itu. Non, tidur di tempat Mbok Sri aja, Non. Jangan di sini. Ayo, Non, nanti masuk angin, ajaknya. Leona bangkit dan mengikuti langkah Mbok Sri ke kamar asisten rumah tangga itu. Sementara itu, kedua orang tua Leona masih bertengkar, tetapi sudah tidak terdengar teriakan lagi. Tampaknya mereka mulai lelah dengan semua ini. Bu Broto beranjak dari ruang tamu, hendak ke kamar untuk beristirahat, dan mengakhiri pertengkaran dengan laki-laki yang telah menjadi suaminya hampir 20 tahun. Namun tiba-tiba Pak Broto menahannya. Papa belum selesai bicara, Ma. Dengarkan Papa dulu. Suaranya terdengar mulai melunak, tak seperti tadi yang penuh amarah. Sudahlah, Pa. Mama capek. Mama mau istirahat, kilah Bu Broto. Kalau Mama gak mau membahas ini, Papa anggap Mama setuju dengan usul Papa. Mau apa lagi sih, Pa? Papa takut Leona akan kabur lagi. Anak itu gak bisa dipercaya. Suatu saat, kalau kita lengah, bisa saja dia berulah lagi. Papa mau memasukkannya ke pesantren saja. Apa? Mama gak salah dengar. Jangan, Pak. Kasihan. Nanti dia di sana sengsara karena jauh dari kita. Bu Broto terperangah dengan ucapan sang suami. Bukannya di rumah ini juga dia jauh dari kita. Apa dia mau mendengar apa yang kita perintahkan? Mama gak setuju kalau Leona masuk pesantren. Nanti siapa yang akan mengurusnya? Gimana kalau dia sakit? Leona sudah besar, Ma. Dia pasti bisa mengurus dirinya. Pokoknya Mama gak setuju. Lebih baik dia kita titipkan di rumah saudara Mama di Singapura. Di sana dia pasti bisa mandiri, tetapi tetap ada yang memperhatikan. Papa gak setuju. Di rumah sendiri saja dia seliar itu, apalagi di rumah orang. Di luar negeri pula. Di sana dia tak akan berubah, malah akan semakin nakal karena tak ada yang memarahi. Usulan Mama gak masuk akal. Pokoknya Leona harus masuk ke pesantren. Mama setuju atau tak setuju Papa tak peduli. Ini demi kebaikan Leona, seru Pak Broto seraya membanting pintu ruang tamu. Pak Broto menuju ke teras, melampiaskan kekesalannya pada berbatang-batang rokok yang diisapnya. Sementara sang ibu hanya bisa bergeming, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pagi harinya, suasana di meja makan begitu kaku. Tak terdengar percakapan di antara mereka. Hanya suara denting sendok beradu dengan piring yang mengiringi acara sarapan pagi itu. Leona menghabiskan sarapannya dengan cepat, lalu beranjak, hendak meninggalkan meja makan. Tunggu, Leona. Suara tegas papanya menahan langkah Leona. Mau apa lagi, Pak? Leona lagi malas berdebat. Papa sudah memutuskan. Hari ini, Papa mau mengantarkanmu ke pesantren, kata papanya. Apa? Pesantren? Leona gak mau, Pak, tolaknya. Kamu menolak usul Papa? Memangnya kamu mau jadi apa, ha? Mau jadi pesakitan dan bikin malu Papa? Tanya laki-laki itu tampak emosi. Papa sudah memikirkan semuanya. Ini semua demi kebaikanmu. Kalau kamu gak terima, lebih baik kamu angkat kaki dan jangan lagi kembali ke rumah ini. Papa gak sudi punya anak yang kerjanya bikin malu keluarga, tegasnya. Papa, seru Bu Broto. Kenapa? Mama juga keberatan, ha? Bela saja terus anakmu, Papa gak peduli.
Leona, kemasi barang-barangmu, papa kasih waktu 1 jam harus sudah beres, imbuhnya. Oh, jadi ini yang kalian inginkan, hendak membuangku, kalian tega, teriak Leona. Sayang, ini tak seperti yang sudah cukup mah, potong Leona cepat. Leona tahu, kalian memang gak sayang padaku. Kenapa harus berpura-pura? Kenapa tak kalian bunuh saja aku sejak kecil? Kalau tak menginginkanku, kenapa harus dilahirkan? Suara Leona memenuhi seluruh ruangan. Wajah putih gadis itu tampak memerah. Bulir bening membuat matanya seperti dilapisi kaca. Tetapi jelas sekali, dia berusaha keras menahannya agar tidak jatuh. Dasar anak tak tahu diuntung. Papa capek-capek mencari nafkah untuk masa depanmu. Inikah balasanmu, ha? Seru papanya. Leona tak butuh itu semua, Pa. Leona butuh kasih sayang kalian. Tak bisakah kalian membaginya walau sedikit untukku? Gadis itu berlari ke kamar. Air matanya menyungai, membasahi bantal berwarna pink kesayangan gadis itu. Hatinya benar-benar terluka. Dia merasa tak dianggap keberadaannya. 1 jam lagi kita berangkat, kemasi barang-barangmu secepatnya, seru papanya di ambang pintu, tak peduli dengan tangisan Leona. Pa, jangan buang Leona, Pa. Aku gak mau ke sana. Aku ingin bersama kalian. Gadis cantik itu memohon setelah mengusap air matanya. Mobil Camry warna silver yang dikemudikan oleh Pak Joko, supir keluarga itu akhirnya berhenti di sebuah pondok pesantren di daerah Situbondo, tanah kelahiran Pak Broto. Harapannya, dengan memasukkan Leona ke sana, gadis itu akan mendapatkan pendidikan agama dari orang yang mumpuni agar tidak lagi bersikap ugal-ugalan. Ayo turun, kita sudah sampai, seru Pak Broto pada Leona. Papa benar-benar kejam, Mama juga. Kalian begitu tega membuangku ke sini. Leona keluar dari mobil sambil merutuki kedua orang tuanya. Leona, kamu enggak, ucap Pak Broto. Istrinya menempelkan telunjuk ke bibir Pak Broto membuat ucapannya terpotong. Sudah, Pak, jangan ribut lagi. Malu didengar orang. Biarkan saja Leona mau bilang apa. Toh kita sudah membawanya kemari, ucap istrinya. Setelah memikirkan masak-masak, akhirnya Bu Broto menyetujui usulan sang suami. Benar, ini demi kebaikan Leona, pikirnya. Leona mengentakkan kakinya karena kesal. Dia terpaksa mengikuti kemauan papa dan mamanya. Percuma saja melawan atau kabur, karena dia sadar jika telah berada ratusan kilometer dari rumah. Dengan setengah hati, Leona mengekor sang mama memasuki gerbang pesantren. Gadis itu hanya bisa pasrah dengan keadaan tersebut. Dia tak bisa membayangkan akan seperti apa kehidupannya di sini. Gadis ayu itu sadar, pasti kebebasannya akan terenggut dengan paksa.